Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul, kadang-kadang suara saya. Waalaikumsalam. Sekarang iya, Iya, kadang-kadang gitu. Saya lagi di jalan nih. iya. Saya langsung presentasi saja ya. Nanti sekitar 20 menit lah, 10 menit. Oke, belum kelihatan ya. Saya tutup dulu. Bagaimana sudah kelihatan ya? Nurul sudah kelihatan ya? Sudah Iya, dengar? sudah. Oke, Iya, sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. pada kesempatan ini kita akan ketemu lewat Zoom yang kedua kalinya karena mungkin saya tidak bisa sempat hadir sampai jam saat ya, karena saya sementara di Rapang ini. Ya, baik adik-adik sekalian, pada sesi kali ini saya akan mempresentasikan tentang akidah dan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Yang pertama, eh, akidah ya. Yang pertama, bagaimana pengertian akidah dan ruang lingkupnya. Kita bisa lihat di sini ada konsep tauhid. Yang kemudian yang kedua adalah keimanan dan kepada malaikat. Yang ketiga adalah keimanan kepada kitab, keimanan kepada nabi dan rasul. Yang kelima adalah keimanan kepada ahli akhir dan kepada kota dan kota. Selanjutnya, ini pengertian akidah dalam ruang lingkup akidah. Yang pertama ini kita bisa lihat pengertian akidah dan ruang lingkupnya secara harfiah itu keyakinan atau kepercayaan. Dalam konteks Islam, akidah itu fondasi utama yang menjadi dasar keimanan seorang muslim. Yang pertama adalah kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, qada dan qadar. Nurul Anugrah bisa dibaca ya Nurulnya? Coba dibaca Nurul. Itu siapa? Siapa, Pak? Nurul Khairaya. Siapa? Oh, Ya, bisa dibaca Nurul. konsep ketuhanan dalam Islam, Tauhid Muhammadiyah. Ya, Konsep ketuhanan dalam Islam atau Tauhid Muhammadiyah menekankan konsep Tauhid atau keesaan Allah. Tauhid berarti meyakini bahwa Allah adalah Esa, tidak ada sekutu baginya dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Muhammadiyah menolak segala bentuk kemusyrikan dan mengajak kepada pemurnian akidah dari praktik-praktik yang bertentangan dengan tauhid. ya, ya. Oke, terima kasih banyak Nurul. Ini artinya Muhammadiyah itu secara konsep, secara tauhid itu menolak adanya ini praktik-praktik yang bertentangan tauhid. Ya, itu sudah jelas ya. Kemudian kita pindah ke yang kedua. Siapa lagi bisa baca? Asmira siapa? Atau siapa? Atau Nurul lagi? Nurul Anugrah? Atau Nurul Heria? Ada yang bisa baca? Ya, Nurul Heria. Silakan. Keimanan kepada malaikat Muhammadiyah. Iya, iya. Keimanan kepada malaikat Muhammadiyah mengimani adanya malaikat-malaikat sebagai makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan berbagai tugas sesuai dengan perintahnya. Malaikat adalah makhluk yang taat dan tidak pernah membangkang terhadap Allah. Ya, oke, sebanyak ya. Sudah paham ya bahwa itu tidak pernah malaikat itu tidak pernah membangkang, beda dengan manusia ya.
sudah paham ya. Oke, siapa lagi? Kita lanjut ke ini yang kedua. Kitab-kitab. Kita gilir siapa lagi? Nurul lagi. Asmira Dayanti. Bisa, Asmira Dayanti. Ya, silakan Asmira Dayanti dibaca. Iman kepada kitab-kitab Allah Muhammadiyah. Keimanan kepada kitab-kitab Allah Muhammadiyah. Oke, lanjut. Kitab suci terakhir. Meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, serta mengimani keberadaan kitab-kitab suci lainnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil yang diturunkan sebelumnya. Oke. Sebanyak ya. Oke, kita pindah ya. Ini Nabi dan Rasul ya. Kalau Nabi dan Rasul itu sebagai Nabi terakhir ya, jadi utus Allah. Kalau dalam pandangan Muhammadiyah itu mengimani umat manusia ya, surga Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya hari akhir, siapa bisa? Nurul Anugrah lagi ya? Siapa yang belum? Ya, oke, Nurul Anugrah. Ya, Pak. Ya, silakan. Ini Pak. Ya. Imanan kepada hari akhir Muhammadiyah. Imanan kepada hari akhir Muhammadiyah. Yakini adanya hari akhir atau hari kiamat, di mana seluruh manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka dan menerima balasan yang setimpal baik di surga maupun di neraka. Ya, oke. Ini ada kesalahan tipe ya, kesalahan kecil ini. Maksudnya di sini pandangannya Muhammadiyah tentang hari akhir ya. Oke, selanjutnya ini sama ya. Ya, sini. Qadar dan qadar. Ada lagi? Ini ada titik sebenarnya. Oke. Ini kepercayaan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta telah ditentukan oleh Allah SWT. Nah, tapi Muhammadiyah itu menekankan kebebasan, kehendak dan pilihan ibadah ya. Oke. Nah ini saya lanjut ya, masalah PHI. Kalau PHI itu pertama ya, ini bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang landasan sumbernya itu Al-Quran dan Sunnah. Secara pribadi ya, pribadi, masyarakat, AUM, keluarga, organisasi, bisnis, profesi, lingkungan, berbangsa dan bernegara, iptek, dan budaya ya, budaya. Ini ruang lingkupnya ya. Jadi tetap ini ada, kalau landasan sumbernya ini Al-Quran dan As-Sunnah ya, itu. Kemudian yang kedua, kalau sifat kriterianya itu ada sini, aktual, ideal, robbani, taisir ya. Nah ini bisa dibaca nanti ya. Tujuannya seperti ini. Individu yang kolektif seluruh warga yang menunjukkan keteladanan yang baik. Nah nanti dibaca. Kemudian di bagian selanjutnya ini ada Muslim, mukmin, muhsin, dan mutakin. Nah, itu akidahnya berdasarkan tauhid yang bersifat TWC, wayani, burhani, dan irfani. Nah, dan akhlakul karim ini yang dituntut ini. Ada 3 ya. Kalau dari segi ini selanjutnya ada kehidupan Islami ya. Pertama itu pribadi, keluarga, masyarakat, berorganisasi, AUM ya. Ada yang tahu ini AUM? AUM itu kayak Unimen ya, amal usaha sama dia. Kemudian profesi, ya profesi. Kemudian dari segi ibadah ini ada tauhid yang kokoh, akhlak,
akhlak mulia ya. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu, ya. Di antara manusia ada orang yang menyembahkan yang selain Allah. Ini ada surah Al-Bayyinah juga ayat 5. Ayat 5 ya. Kemudian dari segi ibadah ini ada juga surah Al-Imran, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ini surah Al-Imran. Kemudian melaksanakan ibadah mahda dengan sebaik-baiknya ya. Sadar sebagai khalifah, kemudian bergantung kepada sangka hambaku. Nah, ini kalau dari segi burhani itu secara empiris, kalau bayani itu secara tekstual, secara irfani itu secara ihsan ya. Ada tiga. Burhani, bayani, dan irfani. Kalau dari segi keluarga ada juga ya kehidupan Islami. Pertama itu sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah berkeluarga ya, ini ditentu dalam surah Al-Taghabun ayat 14 sampai 15 itu kita diharapkan untuk berhati-hati. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhentilah kamu terhadap mereka dan ia memaafkan dan tidak memarahi dan mengampuni mereka. Maksudnya Allah mengampuni lagi penyayang. Ya, itu ya. Kemudian dari segi keluarga itu ada surah An-Nisa, lahar kaderisasi, teladana, surah An-Nisa 9. Ini ada kesejahteraan dan takutlah kepada Allah seandainya meninggalkan di belakang anak-anak yang lemah. Kita tidak boleh meninggalkan anak-anak yang lemah. Yang diharapkan itu adalah anak-anak muda yang kuat, semangat, dan tidak mudah terjerumus ke hal yang negatif. Nah, itu ya. Kemudian ini ada tugas keluarga, surah Ar-Rum, surah Al-Qasas, dan semua petunjuknya tentang seorang istri yang baik ya, seorang istri yang kemudian dianugerahi dengan kebahagiaan negeri akhirat. Ya. Ini harus ya, nanti dibaca ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian selanjutnya surah At-Tahrim juga keluargamu dari api neraka. Jadi jangan ini peliharalah keluargamu dari api neraka karena bahan bakarnya itu manusia dan batu. Ya. Kemudian kehidupan bermasyarakat. Nah, sebaik-baik muslim adalah yang baik ucapannya dan perbuatannya. Jadi adik-adik kalau ini ucapannya tidak bagus, perbuatannya tidak bagus, nah, ini pasti ada beberapa kendala ya. Kemudian tanda sempurna itu iman, menghargai lingkungan. Ini ada ya ayyuhallazina amanu, ya, orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang menegakkan kebenaran, menjadi saksi dengan adil, sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kamu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Surah Al-Maidah ayat 8. Kemudian kita lanjut ya. Ini ada juga di surah Al-Hujurat, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sama halnya dengan surah Al-Nahl 105 ya. Tuhan mudah hikmah dan pelajaran yang baik, bantalah mereka dengan cara yang baik. Iya. Banyak sekali penjelasan ayatnya tentang. Selanjutnya berorganisasi. Kalau dalam segi organisasi itu ada surah Al-Baqarah 143 menyegarkan pemahaman agama yang longgar tidak menjadi organisasi pinggiran ya. Setiap cabang ada kegiatan, harus ada tantangan, seni melompat, kerjasama, lembaga. Ini harus dibangun antara adik-adik. Kalau misalnya dari aktif di PNF, IMM, nah ini harus dibangun. Ya, sebagai virus inner dinamik ya. Nah, saya percepat saja. Ini kalau di AUM, amal usaha itu ya, semua bentuk amal usaha muda itu harus mengarah kepada maksud dan tujuan perserikatan ya. Setiap pimpinan dan AUM di berbagai sebagai amanat umat harus ditunaikan dengan dan dipertanggungjawabkan. Pimpinan AUM itu harus meningkatkan dan mengembangkan amal usaha dengan penuh kesungguhan. Ya, pimpinan AUM berkewajiban melaporkan kepada kesehatan dan bersedia untuk diaudit ya karyawan usaha organisasi yang secara profesional ya. Seluruh AUM harus memperteguh dan memperteguh
meningkatkan tagarrub kepada Allah, ibadah dan muamalah, ya. Ini ada kehidupan profesi. Kalau dari segi profesi itu ada Thaibah, ada surah An-Nahl misalnya dijelaskan tentang agar kamu dapat memakan daripada daging yang segar, ikan kamu keluarkan dari lautan, perhiasan kamu pakai, bahtera berlayar dan sebagainya. Dan kemudian jauhkan dari praktik korupsi, ya. Nah, ini banyak ini. Surah Al-Ahzab ayat 91. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada kamu, kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Surah Al-Ahzab ayat 70. Saya Allah akan menjadikan kamu sebagai manusia suci. Jadi kita diharapkan itu menjauhkan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan kebohongan yang menyebabkan kemudaratan. Dan tentunya innallaha ma'as sabirin, ya. Selalu bersyukur dan selalu sabar. Ya, ini surah sabar. Ya, bekerja sebagai tanda bersyukur. Jadi kita bekerja itu bersyukur. Innamal sesungguhnya kami memberikan sesuatu dengan penuh ketulusan dan tidak mengharapkan balasan serta penghargaan. Ya, saudara sekalian. Kemudian waman halaktul jinna wal insan illa liya'budun. Ya, surah Syarat ayat 6. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Jadi kita memang itu disuruh untuk mengabdi, ya. Kemudian kerjasama antar takwa, ya, dari permusuhan. Soal Al-Maidah ayat 2, ya, kita diharapkan selalu bekerja sama, selalu mensupport dan saling motivasi. Oke, saya kira itu ada di sekalian untuk hari ini. Mungkin ada sesi pertanyaan atau apa? Silakan, adik-adik, kalau ada pertanyaan. Ini nanti nanti di Nurul, silakan Nurul, ya. Mau bertanya Nurul, silakan. Iya, Pak. Ya, silakan Nurul. Ya, agak ribut ini, Nurul. Ya, silakan. Bagaimana cara menghidupkan Islami warga Muhammadiyah dan jelaskan? Oh iya, sebanyak. Bagus sekali pertanyaannya Nurul. Yang pertama, memperbanyak kegiatan silaturahim, ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengadakan kegiatan pengajian. Nah, ini mestinya ada kayak semacam pengajian rutin, ya. Misalnya setiap pekan ada kegiatan pengajian. Pengajian itu artinya orang-orang yang punya kompeten berbicara tentang maksud dan tujuan dalam suatu organisasi. Karena tujuan Muhammadiyah kan sebagai gerakan dakwah, gerakan Islam, ya. Bagaimana mendorong atau mengajak orang untuk berbuat baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya tentu harus saling bekerja sama antara satu dan lain. Dan ada di antara segolongan atau kelompok yang menyeru kepada kebaikan. Itu yang keempat, ya. Seperti ini, kalau ada ini kan kita sementara kuliah, kalau ada yang menyuruh mendorong teman-temannya, mengajak teman untuk kuliah minimal mendengar 1-2 kata, ya itu bisa menjadi jihad fisabilillah, ya. Kalau kita dalam keadaan menuntut ilmu itu dalam kategori berjihad, itu salah satu caranya yang kita lakukan hari ini, berjihad walaupun 1-2 kata yang kita dapat bagi diri saya maupun itu ada sekalian, ya. Saya bisa perlihatkan ini salah satunya tadi ada beberapa itu. Ini salah satunya tadi yang seperti ini. Ini bisa dilihat, ya, kehidupan pribadi, ya. Ya, ini harus dipermantap dulu dalam kehidupan pribadi supaya karena ada tadi kehidupan berorganisasi, ya. Ada juga kehidupan amal usaha kayak di Unimen itu, ya. Kalau profesi, kalau misalnya adik-adik nanti bekerja, itu dari segi profesi, dari keluarga, masyarakat, organisasi, amal usaha, profesi, dan pribadi. Terutama dulu pribadi. Pribadi dulu dipermantap. Kalau sudah mantap, ya berserulah kepada keluarga. Ya, keluarga ada masalah, dorong masyarakat, organisasi, AUM, amal usaha, dan profesi. Setelah ini bisa lari menjadi kader bangsa, ya.
kader bangsa, kader berbakti kepada negara, dan lain sebagainya. Itu mungkin ya, Nurul. Mungkin ada yang lain sebelum kita closing. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Bagus, Nurul, pertanyaan. Mungkin ada yang lain, ada sekalian. Iya, Pak, sama-sama. Ya, kasih Nurul. Mungkin ada lagi yang lain sebelum kita closing. Nanti tugasnya itu di review saja ya. Jadi ya, itu saya kirimkan email saya, cukup 1 lembar, dan itu di review hasil pertemuan kita kali ini ya. Bisa ya, mengerti ya? Dan bisa mungkin open kamera baru kita foto yang hadir hari ini, baru di share screen ya di grup. Silakan, mungkin siapa yang bisa nanti foto? Namanya semua ya. Nanti Nurul ya, siapa ya? Nurul Anugrah yang Kamera Hasni, kamera. ya, siapa yang screenshot? Siapa? Ada juga di belakang saat itu ya. Nurul Anugrah. Ya, Nurul Anugrah yang screenshot. Nanti di share di grup ya. Oke, silakan menghitung dulu. Ya, oke, bagus ya. Oke, silakan. Sudah ya? Sudah. Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini. Masih banyak ada sekalian. Nanti ketemu di kampus ya kalau sempat. Saya sebentar di jalan ini. Oke, sekian dari saya. Nanti saya, karena ini saya rekam, nanti saya share di grup. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Ya.